Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Baik, sehat. Sehat. Ada yang tidak hadir? Ada Ada berapa orang? 2, 2 orang itu atas nama siapa? 3. 3. B. Nama? Ridho Ahmad. Muhammad. Zulfikar. Zulfikar. Kemudian Ada ya. Fatir Sidin. Fatir Sidin. Madinah. Ada dari yang tidak hadir ada yang sakit? Tidak ada keterangan? Dari keterangan ya? Yang satu. Enggak? Jawab. Jadi keterangan. Jadi kita tolong ya teman-teman yang ada nomornya. Kalau ada teman yang tidak hadir begini, mesti pagi ditanya ya. Dicek lah. Tanya kenapa tidak sekolah. Minimal kalian tunjukkan bahwa kalian sudah menganggap satu keluarga, satu kelas. Oke. Jadi pada pagi hari ini kita kemarin kita sudah masuk mata pelajaran Indonesia tentang teks laporan hasil observasi. Jadi hari ini kita lanjut masih materi teks laporan hasil observasi, tetapi untuk memperkuat kembali ya. Jadi sebelum kita mulai ada indikator yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama, diharapkan siswa mampu menentukan struktur teks laporan hasil observasi yang dibaca dan didengar. Kemudian kedua, siswa mampu mengidentifikasi isi dari laporan hasil observasi yang telah dibaca. Yang terakhir, siswa mampu menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi yang telah dibaca. Oke. Sebelum kita lanjut ke materi atau kegiatan pembelajaran, lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas pimpin untuk berdoa dulu. Baik, setelah selesai berdoa, jadi ketika memulai sesuatu sebagai umat yang beragama, jangan lupa berdoa ya. Bapaknya pesankan setiap apapun yang kalian awali dengan doa. Karena doa itu sangat mustajab ya. Oke, kemarin kita sudah masuk materi tentang teks laporan hasil observasi. Jadi teks laporan hasil observasi itu ada strukturnya, ada tujuannya, ada ciri-cirinya. Bapak mau tes sejauh mana pengetahuan kalian tentang teks laporan hasil observasi. Ada yang bisa bantu Bapak apa itu teks laporan hasil observasi? Ya, silakan. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran atau pelaporan sistematis berdasarkan hasil pengamatan terhadap suatu objek, fenomena, ataupun situasi. Ya, betul sekali. Jadi seperti yang sudah dipaparkan oleh teman kalian tadi, teks laporan hasil observasi itu intinya menjabarkan tentang hasil penelitian ya, tentang sesuatu yang telah diobservasi secara mendetail. Kemudian di teks laporan hasil observasi juga ada strukturnya. Ada yang bisa bantu Bapak? Ada yang masih ingat? Ya. Ya, pernyataan umum. Ada lagi yang bisa bantu? Saya. Oke. Deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Ya, ada dua, deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Untuk deskripsi bagian biasanya dia terletak pada tengah paragraf itu ya. Kemudian untuk deskripsi manfaat itu akhir paragraf dia sebagai penutup dalam laporan teks hasil observasi. Kemudian ada juga fungsinya, tentunya ada tujuannya dibuat teks laporan hasil observasi. Ada yang bisa bantu Bapak tujuannya? Ya. Memberikan informasi hasil pengamatan. Ya, memberikan informasi hasil pengamatan. Ada lagi yang bisa bantu? Ada? Ya. Menjelaskan mengenai suatu hal. Ya, menjelaskan mengenai suatu hal ya. Jadi intinya tujuan teks laporan hasil observasi itu memberikan informasi kepada orang lain ya,
tentang sesuatu, dilakukan observasi, kemudian disampaikan informasi tersebut. Oke, saya rasa adik-adik sudah bisa menangkap dari pertemuan kemarin tentang apa saja itu teks laporan hasil observasi, apa itu teks laporan observasi, strukturnya, kemudian tujuannya ya. Jadi pada hari ini kita akan mencoba untuk menyaksikan atau melihat contoh teks laporan observasi yang akan kita tampilkan. Kemudian nanti kalian Bapak tugaskan untuk merangkum ya, tahu merangkum tuh? Membuat catatan pendek dari teks laporan hasil observasi. Nanti sebentar kita buat 2 kelompok, boleh? Boleh. Sebentar buat 2 kelompok, oke? Ya, boleh dibuat memang kelompoknya, ayo. Dibuat, silakan saya pilih, di sini saya kita kasih imam sedikit, ayo. Kasih minyak saja. Mejanya di sini. Oke. Jadi kali ini saya tugaskan kalian untuk ya. Jadi di sini ada contoh teks laporan hasil observasi. Jadi teks ini disusun berdasarkan hasil observasi. Sekarang tugas kalian menentukan struktur pada teks laporan hasil observasi, di mana bagian apa tadi pertama dia strukturnya pernyataan umumnya mana, kemudian deskripsi bagian yang mana, kemudian deskripsi manfaat. Silakan didiskusikan per kelompok mengenai teks laporan observasi ini. Kemudian kalian buatkan juga rangkumannya, dibuatkan rangkumannya. Ayo silakan diskusikan. Sudah. Nah sekarang Bapak minta ada yang mewakili kelompoknya untuk membacakan hasil rangkumannya, kemudian membacakan mana bagian. Ayo silakan, siapa yang mewakili kelompoknya hasil dulu. Sudah siap? Atau kelompoknya Alif dulu? Kelompok Alif. Ayo. Nah itu siap juga. Siapa yang berani? Berani. Sudah. Nanti kalau sudah masuk kuliah kamu orang itu. Kalau sudah masuk kuliah, silakan ayo. Dia berdiri. Supaya lihat hasil lalunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil rangkuman dari kami. Komodo adalah jenis pernyataan umumnya adalah komodo adalah jenis reptil besar yang memiliki 4 kaki dan terlihat seperti kadal. Bedanya ukuran hewan ini sangat besar. Komodo merupakan hewan langka yang masuk dalam kategori dilindungi. Deskripsi bagiannya, hewan ini jauh lebih besar dari biawak. Panjang tubuhnya sebagai salah satu bukti kekayaan negara ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bagus di semuanya. Ya sudah bagus untuk yang lanjutkan kelompoknya Alif. Ayo silakan. Pernyataan umumnya berada di paragraf 1, yaitu komodo adalah jenis reptil besar yang memiliki 4 kaki dan terlihat seperti kadal, tapi dengan ukuran yang lebih besar. Merupakan hewan langka yang harus dilindungi. Deskripsi bagiannya berada pada paragraf 2 sampai 5. Panjang komodo bisa mencapai 1,65 cm, juga panjang ekornya sama dengan panjang badannya. Kepala
dengan sisik yang keras. Sisik pada punggungnya menyerupai gergaji, cakarnya sangat tajam, menyerupai cakar elang. Deskripsi manfaatnya berada di paragraf ke-6. Komodo adalah hewan yang menyeramkan namun memiliki sisik yang indah. Jadi hewan ini satu di antara satwa nasional yang harus dilindungi sebagai satwa kekayaan dalam negeri. Oke, ya, sudah bagus. Rangkuman dari kalian. Dari teks ini kita bisa lihat ya bahwa untuk struktur bagian pernyataan umum pada paragraf pertama, komodo adalah jenis reptil yang menerangkan apa itu komodo. Kemudian deskripsi bagian mendeskripsinya lebih detail lagi tentang komodo itu panjangnya sekian, kepalanya bagaimana, kulitnya seperti apa. Kemudian deskripsi manfaat pada bagian akhirnya, yaitu bahwa komodo itu merupakan hewan yang hampir punah, satwa dilindungi. Jadi sudah betul cara kalian untuk memilih mana bagian deskripsinya dan perantumnya. Oke, tentunya ini sudah diperhatikan toh. Nah, sekarang Bapak mau tes kemampuan kalian. Yang punya HP coba main disclaimer dulu. Yang punya HP. Ini tidak apa minta ada tanya supaya ada tanya data. Ya ada bahaya teman. Silakan cari wifi yang Zirex 2, cari, bukan dapat terhubung. Ya kan? Nah, tampilan seperti ini. Bukan itu. Ada di grup ibu Ya, silakan diklik linknya. Buka. Biar punya masuk ya. Oh, tidak bisa. Yang sudah selesai mengisi. Ada yang selesai mengisi kak. Jangan diulang kalau sudah mengisi ya. Dia semuanya sudah berapa? Jadi sudah. Berapa menit? Berapa menit? 80 dia. Yang lain? 100. 70. Terus semua. Coba yang salah satu nomor. Siap semua. Salah 2 nomor. Salah 3. Salah 4. Ada salah 5. Ada. Menghayal. Orang menghayal kepala yang salah 5. Oke. Sekarang kita jawab di sini. Komodo termasuk jenis yang apa? Reptil ya? Siapa mamalia? Reptil. Apa yang membedakan komodo dengan kadal biasa? Ya? Ukuran yang lebih besar. Oke. Ukurannya? Yang lebih besar. Oke. Kemudian berapa panjang total komodo? Ya. Kita 3 meter lebih. Kemudian bagaimana bentuk kepala komodo? Panjang. Apa warna yang komodo ini? Kuning. Warna Kuning.
yang paling berbisa dari komodo? Liurnya nih Bapak. Air liurnya. Ada yang pegang kulit komodo sih? Pernah pegang kulit komodo? Tidak. Bapak bersisik. Wih, bahaya dah. Warna kulit komodo di Coba. warna Hitam. Coklat hitam dan bias kuning gambar. Ini jangan biru tadi. coklat kehitaman dengan bias kuning. Kemasan. Mantap juga. Gampang merah putih. Ada yang salah di sini tadi? Saya. Merah putih Bapak. Merah putih. Berarti cinta Indonesia dia. Ih, Kembali. sekali. Terus jawab. Cakar komodo digunakan untuk apa? Tahu. Saya mencari air. Saya kira ada yang mencari air. Saya Bapak. Pertarung ya. Kemudian bagian tubuh komodo yang bersisik seperti gergaji terdapat pada Ekor. punggung Ekor. ekor. Jadi bukan macam ada iguana dia di sampai bawah ya. Iguana. Kemudian yang terakhir, mengapa komodo harus dilindungi? Karena merupakan satwa nasional dan langka. Nah, jadi satwa nasionalnya Indonesia itu salah satunya komodo. Jadi ini ada pulau tersendiri, Pulau Komodo. Jadi tidak sembarang bisa masuk ke sana. Ini ganas. Ya. Anda dapat 100 itu berapa orang dapat 100? Yellow. Oh, kira dari Bapak bayi seperti itu bayi siapa? Oke. Bapak, sebenarnya bayi si Bapak dia permis juga. Siapa? Iya. Oh, iya. Dia alamat tadi dia ketinggalan dia punya HP yang merespon. Oke, jadi tadi kita sudah mempraktikkan, ada sudah Bapak sudah lihat tugasnya dalam meringkas dan mengidentifikasi mana saja yang termasuk dalam struktur-struktur dari teks laporan hasil observasi. Kemudian tadi kita sudah tes mengenai teksnya tadi, sudah Bapak lakukan tes melalui kuis interaktif. Ternyata ada yang sudah benar semua, ada juga yang masih salah sedikit. Untung yang tidak ada yang salah semua ya. Kalau ada yang salah semua terlanjur tadi. Jadi kesimpulannya kita ambil dari teks tadi kita bisa ambil bahwa komodo itu sudah hewan yang dilindungi ya. Dilindungi. Kemudian merupakan hewan nasional untuk Indonesia, hewan nasional. Jadi tadi sudah panjangnya sekian, kemudian fungsi-fungsi cakaran itu apa, kulitnya seperti apa sudah kita lihat bersama. Jadi harapan Bapak dan juga tentang teks laporan hasil observasi, teman-teman adik-adik semua sudah bisa merangkum, menentukan mana strukturnya. Silakan dipertahankan. Kemudian pada pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan bertemu kembali, mungkin dengan judul yang berbeda, dengan judul materi yang berbeda. Jadi Bapak harap tetap semangat dalam belajar. Setelah pelajaran ini, pelajaran apa lagi? Sejarah ya. Jadi lanjut ke pelajaran berikutnya, tetap ikut ya. Tetap semangat, karena tujuannya kalian datang ke sekolah fungsinya untuk belajar, tujuannya untuk belajar. Karena mengapa belajar ini penting? Bagaimana ya? Beda orang yang tidak punya ilmu pengetahuan dengan orang yang punya ilmu pengetahuan. Otomatis orang yang punya ilmu pengetahuan tentang sesuatu, dia melakukan sesuatu hal itu dengan hati-hati, karena berdasarkan ilmu. Kemudian orang yang tidak tahu, dia kalau bahasa kayak ini dia kejuru-juru. Jangan sampai kalian sampai orang yang kejuru-juru. Makanya kalian diberi ilmunya supaya tahu caranya, bagaimana cara berbuat dan bersesuatu. Saya kira sekian pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita selesai, kita bubar. Kalau baiknya kita berdoa ya. Berdoa. Silakan dipimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita pulang, sebelum kita start, kita berdoa dimulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.